Halo sahabat Lavender, dimanapun kalian berada, baik pagi, siang, sore, malam menonton channel ini, jumpa lagi bersama saya, Halo Wim. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara penempatan atau plotting pilihan jurusan di jalur SNBP. Di episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan tips memilih jurusan di jalur SNBP. Nah, saat ini, channel ini akan membahas bagaimana penempatan posisi atau plotting pilihan jurusan. Jangan lupa simak di video selanjutnya. Cara memilih atau menempatkan plotting posisi pilihan jurusan di jalur SNBP. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam studi kasus, teman-teman. Oke. Kita akan bahas yang pertama, yaitu kasus yang pertama, Kak, saya mau memilih dua program studi atau dua jurusan yang berbeda, tapi masih dalam satu kampus PTN. Nah, boleh nggak, Kak? Ya boleh aja, nggak ada yang larang kok. Tapi yang harus diperhatikan oleh sahabat Lavender, termasuk orang tua kalian, ketika kalian pengen memilih dua prodi, program studi, atau dua jurusan di satu kampus PTN, yang harus diperhatikan di sini adalah kampus PTN tersebut yang kalian pilih nanti di jalur SNBP itu harus berada di satu provinsi dengan asal sekolah kalian. Maksudnya gimana, Kak? Contoh, kalian berasal dari sekolah di Surabaya, sedangkan Surabaya itu provinsi, ibu kota provinsi Jawa Timur. Berarti ketika kalian punya planning, Kak, aku memilih dua jurusan atau dua prodi di satu PTN. Berarti PTN tersebut harus wajib berada di satu provinsi yang sama dengan sekolah kalian. Karena sekolah kalian berada di Surabaya, sedang Surabaya itu bagian dari Provinsi Jawa Timur, berarti kampus PTN yang bisa dipilih adalah kampus PTN yang ada di Provinsi Jawa Timur. Apa aja, Kak? Pertama, bisa Unair, bisa ITS, bisa Universitas Brawijaya, bisa Trunojoyo di Madura, bisa juga Universitas Jember. Intinya masih dalam satu provinsi. Berarti contoh ilustrasinya misalnya kalau dari IPA, Kak, aku mau memilih Unair, ya wes, berarti FK sama teknik misalnya, atau FK Fakultas Kedokteran sama ilmu keperawatan Unair. Kalau yang IPS, Kak, aku mau ke Malang, Kak, karena aku nggak mau di Surabaya lagi. Boleh, karena Universitas Brawijaya itu berada di Provinsi Jawa Timur, gitu. Berarti misalnya kalian mau pilih di UB saja, Universitas Brawijaya. Boleh, silakan. Misalnya contoh kalau IPS, Kak, aku pengen milih HI, UB, keduanya misalnya sosiologi, UB, monggo, silakan. Intinya selama masih dalam satu provinsi. Oke. Nah, ilustrasi yang kedua, Kak, saya mau memilih dua prodi sama atau jurusan yang sama di dua PTN yang berbeda. Boleh nggak, Kak? Boleh. Nggak ada yang larang juga. Kalau dua prodi sama di dua PTN berbeda, itu yang harus perhatikan, salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama dengan asal sekolah kalian. Contoh, case, tadi kita sudah bermain di Jawa Timur, kita bergeser ke Jawa Tengah. Misal, kalian berasal dari kota, misalnya Solo deh, Surakarta. Kak, aku pengen memilih dua prodi yang sama, tapi di dua kampus PTN yang berbeda. Berarti, salah satu kampus PTN tersebut harus berada di Provinsi Jawa Tengah, karena asal sekolah kalian, tadi di kota Solo atau Surakarta, itu bagian dari Provinsi Jawa Tengah, berarti salah satu kampus PTN-nya harus ada di Jawa Tengah. Bisa jadi Undip di Semarang, bisa jadi Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, bisa juga Universitas Negeri 11 Maret di Surakarta itu sendiri, bisa juga Universitas Tidar di Kota Magelang. Nah, satu PTN-nya boleh di luar Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan yang sering muncul di sosial media, Kak, kalau gitu nanti penempatannya gimana? Apakah
pilihan pertamanya harus PTN yang berada sama dengan asal sekolah saya, atau boleh di pilihan kedua nggak, Kak? Nah, saran saya, kalau untuk menjaga peluang dengan kondisi tadi ya, prodi yang dua jurusan atau dua prodi yang sama tapi dua kampus PTN yang berbeda, saran saya pilihan pertama itu adalah yang kampus PTN-nya sama dengan asal sekolah kalian, yang dimana sama-sama masih dalam satu provinsi. Karena tadi ilustrasinya kalian berasal dari SMA di Surakarta atau Solo, berarti penempatan posisi pertama, pilihan pertama itu adalah kampus PTN yang ada di Jawa Tengah. Kenapa, Kak? Untuk menjaga peluang. Karena gini loh teman-teman, di SNBP ini, kampus PTN akan memprioritaskan teman-teman atau peserta yang berasal dari satu sekolah, dari satu provinsi yang sama dengan asal sekolah kalian. Gitu. Nah, tadi kondisinya, tadi ilustrasinya, kalian dari SMA Surakarta, berarti pilihan pertamanya ya kampus yang berada di Jawa Tengah. Bisa Undip, bisa Unsud, bisa UNS, bisa juga Untidar, gitu kan. Nah, itu untuk menjaga peluang. Tapi kalau kalian, ya Kak, saya pengennya yang pilihan pertama yang di luar Jawa Tengah, Kak. Boleh nggak, Kak? Boleh, silakan. Tapi tetap memperhatikan tingkat keketatan ya, teman-teman. Tadi, sesuai dengan tips saya tadi yang nomor 4, tetap memperhatikan tingkat keketatan. Pilihan pertama itu adalah pilihan yang keketatannya lebih tinggi, alias mendekati angka 0. Saran saya, pilihan keduanya itu ada selisih atau ada gap. Selisihnya berapa poin, Kak? Kalau saya sarankan untuk menjaga peluang, misalnya tadi ilustrasinya buat anak IPA, FK itu paling ketat jurusan Saintek. Itu biasanya 0, sekian. Nah, saran saya pilihan kedua jurusannya itu adalah jurusan yang tingkat keketatannya minimal di atas 1,5. Kalau masih di bawah 1,5 rasionya, itu sama aja bunuh diri, teman-teman. Contoh misalnya FK pasangan sama ilmu murni atau ilmu gizi, yang intinya jarak antara pilihan pertama pilihan kedua tuh nggak mepet banget. Nah, kalau tadi kalian bilang, Kak, aku pengen memilih PTN-nya yang berasal satu provinsi dengan sekolah saya, pengen ditaruh di kedua, ya boleh aja, silakan aja. Tapi tetap memperhatikan proporsi dengan keketatan tadi ya. Cuma saran saya tadi, kalau bisa untuk menjaga peluang semakin besar, pilihan pertama tadi yang kampus PTN-nya satu provinsi dengan asal sekolah kalian. Oke, itu ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang ketiga, Kak, tadi kan ilustrasi yang pertama kan dua jurusan atau prodi yang sama di dua PTN berbeda. Nah, ini lebih dikembangin lagi. Kak, aku mau variasi semuanya. Maksudnya gimana? Dua jurusan yang berbeda di dua kampus PTN yang berbeda. Boleh nggak, Kak? Boleh aja. Silakan aja. Itu ideal banget gitu. Semakin banyak variasinya, baik variasi jurusan ataupun variasi di kampus PTN-nya, itu menjaga peluang. Nah, cuma yang perlu jadi perhatian, tetap ya, ketika kalian memvariasikan kampus PTN-nya, tetap salah satu kampus PTN-nya yang satu provinsi dengan asal sekolah kalian. Contoh, tadi kita dari Jawa Tengah, kita geser ke Jawa Barat. Misal, Kak, aku sekolahnya di wilayah Cirebon Kota. Berarti Cirebon kan bagian dari Jawa Barat tuh. Aku pengen variasi, nggak hanya FK aja. Aku pengen kombinasi, misalnya FK sama teknik. Terus kampusnya nggak hanya yang ada di Jawa Barat aja. Aku pengen hijrah yang lebih jauh, misalnya mau nyebrang ke Sumatera. Ya silakan aja, monggo. Saran saya, sama seperti ilustrasi yang sebelumnya, pilihan yang pertama itu adalah pilihan yang kampus PTN-nya yang sama dengan asal sekolah kalian. Karena tadi posisinya ada di kota Cirebon, ya berarti pilihan pertamanya kampus yang berada di wilayah Jawa Barat. Apa aja, Kak? Bisa ITB, kalau berhubungan sama teknik ya, atau Unpad, atau juga IPB Bogor gitu kan, atau yang terbaru Unsika di Kerawang. Nah, itu silakan aja kalau mau kombinasi dua jurusan, dua kampus PTN, tapi ingat, salah satu kampus PTN-nya berada di provinsi yang sama dengan asal sekolah kalian. Tapi saya sarankan pilihan pertama adalah kampus PTN yang berada di satu provinsi. Supaya apa? Untuk jaga peluang. Tapi kalau mau ditaruh di kedua, ya silakan aja. Tetap memperhatikan proporsi tadi ya. Tingkat keketatan yang ditaruh di pilihan pertama itu adalah yang paling ketat, pilihan kedua yang agak longgar. Rentang atau jarak antara pilihan pertama pilihan kedua
itu kalau saya sarankan di atas rasio 1,5. Ya syukur-syukur kalau selisihnya itu bisa 2, itu lebih bagus banget. Gitu, oke? Nah, terakhir, ilustrasi yang keempat. Ini yang sangat ambisius banget buat teman-teman. Maksudnya apa, Kak? Aku hanya satu pilihan aja, Kak. Aku cinta mati di satu jurusan ini aja. Boleh nggak, Kak? Ya boleh. Aku nggak ada alternatif lain, Kak. Selain satu jurusan ini aja. Boleh, silakan. Misal, contoh biasa sih yang saya sering jumpai, Kak, aku hanya pengen kuliah di kedokteran aja. Oke? Dan hanya satu pilihan aja. Monggo. Misal, kalau misalnya anak IPA, saklek, aku pengen kuliah di FKUI. Meskipun kalian berada sekolahnya di luar Provinsi Jawa Barat atau di luar di wilayah DKI Jakarta. Misal kalian berada di daerah Aceh, tapi kalian punya ambisius dan yakin dengan nilai rapot kalian, prestasi non-akademik kalian, terus kalian pengen ngincer FKUI, dan hanya satu pilihannya, alias nggak mengoptimalkan 2 pilihan, hanya satu aja yang dipilih, yaitu FKUI aja, itu boleh. Nggak harus mesti dengan satu provinsi dengan asal sekolah kalian. Yang berlaku kalau kalian memilih 2 kampus PTN. Salah satunya kampus PTN tersebut berada di provinsi yang sama dengan asal sekolah kalian. Kalau tadi ilustrasinya, Kak, aku hanya ambil satu PTN saja, satu jurusan saja. Itu boleh di mana aja. Nggak mesti sama dengan asal provinsi sekolah kalian. Contoh tadi ilustrasinya, anak Aceh, dia punya potensi yang bagus, baik secara akademik ataupun non-akademik, punya ambisius, punya target ke FKUI. Nah, FKUI kan berada di Jawa Barat, sedang di posisinya di Aceh, dan hanya milih satu aja, pilihan jurusan dan satu PTN aja, itu boleh. Di luar provinsi asal sekolah kalian. Oke, cukup jelas ya teman-teman yang saya presentasikan hari ini di channel YouTube Lavender hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, mohon dipertimbangkan secara detail, secara matang, jangan tergesa-gesa, jangan hanya bersumber ke satu sumber saja, satu pertimbangan saja, perlu banyak diskus. Selain orang tua, bisa ke kakak kelas, bisa ke pihak sekolah, pihak bimbel kalian yang kalian ikuti dimanapun kalian berada. Nah, itulah pentingnya yang namanya konsultasi jurusan. Oke, terima kasih banyak. Kalau info ini sangat bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa kembali.